Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia, NIM 124, PIAUD 4D IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah model-model pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran Charlotte Mason. Nah, sebelum kita ke pembelajaran Charlotte Mason, lebih baik kita mengetahui profil dari Charlotte Mason. Nah, Charlotte Mason adalah seorang perempuan yang lahir di Inggris pada tahun 1842 dari seorang ayah yang sudah lanjut usia dan seorang ibu yang sakit-sakitan. Di usia 16 tahun, Charlotte Mason sudah menjadi yatim piatu. Dan Charlotte Mason di masa mudanya, beliau memasuki sekolah perguruan. Nah, setelah dia lulus dari sekolah perguruan, beliau menjadi kepala sekolah di taman kanak-kanak di desa. Dalam 15 tahun karirnya dalam meniti karir dalam perguruan itu, Charlotte Mason sebisa mungkin atau membuat dalam 15 tahun itu beliau membuat pembelajaran sendiri atau membuat pendidikan atau pembelajarannya sendiri. Nah, dalam bukunya juga dijelaskan bahwa Charlotte Mason itu memiliki tubuh yang lemah, tetapi beliau itu sangat pekerja keras. Nah, beliau itu juga gemar membaca, merenung, dan juga menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter menurut Charlotte Mason. Yang pertama itu dimulai dari mengasah logika dengan matematika, lalu menyentuh jiwa-jiwa anak itu dengan menggunakan cerita-cerita yang berkesan, lalu menggugah musikalitas komposisi para pemusik legendaris, lalu dengan melatih tubuh agar senantiasa tangkas dan sehat. Lalu, nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih tujuan dari pendidikan karakter Charlotte Mason? Nah, saya akan menjawab. Jadi, tujuannya itu membentuk anak atau membesarkan anak menjadi manusia yang magnanimous. Yaitu magnanimous itu berasal dari kata magna, yaitu besar atau agung, dan animos yang berarti roh atau kehidupan. Secara etimologi, magnanimous adalah kehidupan yang agung. Nah, karakteristik dari magnanimous ini adalah menuntut anak untuk sedini mungkin itu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi ini tuh tuntutan kepada orang tua dan kepada guru untuk mengajari anak itu kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini dilakukan secara sederhana, lemah lembut, dan dengan durasi yang singkat. Nah, setelah itu nanti kebiasaan-kebiasaan baik itu akan muncul pada diri anak dan akan membangun karakter anak. Tadi kan sudah ada pendidikan karakter, terus ada tujuan pendidikan karakter menurut Charlotte Mason, dan sekarang ada karakteristik atau ciri khas dari pendidikan Charlotte Mason. Yang pertama itu, anak sedini mungkin itu diekspos dengan alam. Jadi agar anak itu mampu secara semaksimal mungkin menggunakan panca indera yang dimilikinya, dan itu akan mengembangkan kemampuan observasi anak atau pengamatan anak dan kemampuan imajinasi anak. Nah, di sini tuh ada peran guru PAUD itu kayak gini ya. Seumpamanya tuh anak itu bilang, "Bu, aku tadi tuh lihat itu, Bu, hewan, sayapnya ada 2, terus cantik banget." Nah, setelah itu kita kasih tunjuk foto, "Ini kayak gini bukan?" "Iya, Bu, kayak gitu, tapi warnanya nggak gitu, Bu." Kan ini namanya kupu-kupu, Dek. Kupu-kupu itu
itu punya banyak warna. Nah, dijelasin kan. Terus dikasih tahu mau tahu cara jadi kupu-kupu nggak? Nah, itu nanti kita tunjukin video. Terus sama ada lagunya. Nah, yang kedua nih. Yang kedua itu sejak dini itu anak diberikan buku-buku atau living book. Nah, di di dalam buku Charlotte Mason ini dijelaskan bahwa Charlotte Mason itu pantang sekali memberikan buku yang hanya berisi teks-teks kering. Nah, dan jika memberikan buku yang teks-teks kering, anak hanya akan mengetahui teori dan hanya akan menghafalkan saja. Nah, yang ketiga itu ada narasi. Narasi ini berarti anak tadi kan sudah membaca satu buku kan yang telah dibaca. Nah, kita meminta anak untuk menarasikan atau menceritakan apa yang dibaca tadi. Nah, ini tuh melatih kemampuan menulis dan juga melatih kemampuan public speaking anak. Nah, yang terakhir itu durasi jam yang singkat atau durasi belajar yang singkat. Nah, tadi kan udah membaca satu buku, lalu kita meminta untuk anak menarasikan tadi kan. Nah, setelah itu tuh jam pembelajarannya itu biasanya 1-3 jam saja, karena konsentrasi anak itu lebih dipentingkan dalam metode ini, konsentrasi dan fokus. Nah, setelah tadi kita udah meminta anak buat menarasikan tadi, itu kan sudah pembelajaran dalam saya tadi tuh memberikan contoh yang living book. Nah, setelah itu anak itu diberi kebebasan, mau dia itu mau bermain atau mau ikut ekskul atau pergi bersama pergi bersama keluarganya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, di metode Charlotte Mason itu sangat bermanfaat bagi kita calon-calon guru PAUD, karena kita tahu bahwa ngajar anak itu harus dengan lemah lembut, dengan sederhana, dan dengan durasi yang singkat. Jadi kan anak itu hanya mempunyai konsentrasi itu cuma 1-2 jam. Jadi di dalam buku ini tuh sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi kita tuh kayak belajar, nanti kalau kita sudah di lembaga, kita mengetahui bagaimana menghadapi anak, terus bagaimana mengajak dia belajar, terus mengajak bermain, terus mengembangkan kemampuannya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.